Sebuah jembatan besi tiba-tiba runtuh dan mengakibatkan sejumlah kendaraan jatuh ke sungai. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Dua orang tewas dalam serangan udara Rusia yang melanda kota Sumy di timur laut Ukraina. Selain dua korban tewas akibat serangan Rusia yang menghantam permukiman warga ini, 4 orang juga dilaporkan terluka, termasuk 2 anak-anak. Rusia memang dilaporkan telah meningkatkan serangan rudal udara dan drone ke sejumlah kota-kota di Ukraina dengan target infrastruktur energi di seluruh wilayah. Namun tak jarang serangan Rusia menyasar permukiman warga sehingga menimbulkan tewasnya warga sipil. Perang antara Rusia dengan Ukraina sendiri telah terjadi hampir selama 3 tahun dan belum ada tanda-tanda kedua kubu untuk berdamai. Sebuah jembatan besi di Provinsi Puto, Vietnam Utara hari Senin pagi tiba-tiba runtuh pasca hujan lebat dan angin kencang yang melanda wilayah ini. Detik-detik runtuhnya jembatan yang melintas di atas Sungai Merah ini terekam dalam CCTV dashboard sebuah mobil. Terlihat pula bahwa sebuah truk ikut terjatuh ke dalam sungai. Sejauh ini 3 orang berhasil diselamatkan dan belum ada laporan korban jiwa terkait runtuhnya jembatan ini. Badai Yogi memang tengah melanda sejumlah wilayah di Vietnam Utara dan kehancuran akibat badai Yogi terlihat di sejumlah wilayah. Badai Yogi yang terjadi hari Sabtu lalu telah mengakibatkan 21 orang tewas dan sedikitnya 299 orang terluka. Badai tropis terkuat memang diprediksi melanda Vietnam dalam beberapa dekade terakhir. Karena itu pemerintah Vietnam meminta warga mereka untuk waspada serta melakukan sejumlah perbaikan dampak dari kerusakan yang terjadi akibat hantaman badai Yogi. Korban tewas akibat terbakarnya sebuah asrama sekolah di Kenya hari Jumat lalu terus bertambah. Hingga hari Senin, siswa yang menjadi korban tewas kini berjumlah 21 orang. Tambahan jumlah korban terjadi setelah petugas menemukan sejumlah jenazah baru di bekas bangunan yang terbakar. Kebakaran di sekolah asrama memang kerap terjadi di Kenya yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba serta kepadatan asrama yang menimbulkan banyaknya korban. Dan kebakaran sekolah yang paling mematikan yang pernah terjadi di Kenya terjadi di tahun 2001 silam, di mana 67 siswa dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di negara bagian California, Amerika Serikat juga masih belum teratasi. Kebakaran dipicu oleh cuaca panas terik dan kondisi kering yang melanda. Dan terkait kebakaran ini, petugas damkar telah diterjunkan untuk memadamkan api serta mencegah api meluas ke permukiman warga. Selain itu, warga yang ditinggal di sekitar area kebakaran juga telah diperintahkan untuk mengungsi guna mencegah timbulnya korban. Sequel dari film Beetlejuice yang berjudul Beetlejuice berhasil menarik penonton untuk menjadikan film ini berada di puncak box office pekan ini. Film yang merupakan sequel dari film yang diproduksi 36 tahun lalu ini berhasil meraup pendapatan 110 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 triliun rupiah di bioskop Amerika Utara. Film yang kembali dibintangi oleh Michael Keaton, Catherine O'Hara, dan Winona Ryder ini adalah film perpaduan genre horor dan dark comedy. Sukses film Beetlejuice menjadikan film ini berada di posisi ketiga film terlaris tahun 2024 di belakang Inside Out dan Deadpool and Wolverine dalam kategori box office di pekan perdana. Sementara film Deadpool and Wolverine sendiri di pekan ke-7 penayangannya menambah 7,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 111 miliar rupiah. Namun secara total film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Hugh Jackman ini meraih total 1,287 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,9 triliun rupiah di pendapatan global. Sementara itu ada di posisi ketiga, pekan ini adalah film yang berjudul Reagan yang meraih 5,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 80 miliar rupiah.